Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ananda semua? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah baik ya. Sebelum pembelajaran kita dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketuanya di sini? Nia, Bu. Nia, pimpin ya. Baik, Bu. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Ibu ambil absen terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Messi, Hadir, Bu. Fitriani, Hadir, Bu. Nia, Hadir, Bu. Nita. Hadir, Bu. Berarti hadir semuanya ya. Ya, Hadir, Bu. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita hari ini, di sini siapa yang bisa melanjutkan pembelajaran Al-Quran Ibu kemarin? Ayo, Fitri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa asba'a sababa hatta iza balagha masliha syamsi wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sirah. Kadzalika wa qad ahadna bima ladaihi khairan. Summa asba'a sababa hatta idza balagha bainas sadaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Sadaqallahul azim. Semoga pembelajaran kita hari ini berawal dari membaca Al-Quran itu sukses dari awal sampai akhir. Amin. Bagi siapa yang baca Al-Quran yang tadi? Fitriani. Nah, bagi Fitriani sering-seringlah membaca Al-Quran. Mana yang panjang pendek itu diperhatikan ya Fitriani. Iya, Bu. Nah, baik untuk pembelajaran hari ini. Sebelum menyampaikan pembelajaran hari ini, siapa yang tahu materi minggu lalu? Bu, Ya, Fitriani. tentang sifat-sifat Allah, Bu. Nah, sifat-sifat Allah. Nah, ada berapa sifat Allah itu? Ada 20, Bu. Nah, itu sifat yang wajib. Nah, sifat Allah itu ada berapa? Saya, Bu. Nah, coba nih ya. Ada 3, Bu. Ya. Yaitu sifat wajib, Ya. sifat mustahil, sifat jaiz, Bu. Nah, sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Nah, sifat wajib itu apa? Saya, Bu. Ya, coba nih ya. Sifat wajib itu sifat yang pasti dimiliki oleh Allah. Ya. Yang contoh seperti wujud, Ya. yaitu artinya ada. Ya, bagus ya. Nah, jadi sifat wajib itu adalah sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang bisa menyerupai sifat tersebut. Nah, sepertinya tadi artinya wujud, artinya ada. Nah, jadi Anda semua percaya nggak bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah? Percaya, Bu. Nah, itulah salah satu bukti bahwa Allah itu ada. Nah, ada yang lain selain itu? Bu,
Ya, Fitriani. Qiyamuhu binafsi, Bu. Nah, Berdiri ya, sendiri. bagus, Fitriani. Qiyamuhu binafsihi. Ya, apa artinya? Berdiri sendiri, Bu. Nah, berdiri sendiri. Nah, Allah itu berdiri sendiri. Dia tidak perlu bantuan manusia ataupun siapapun gitu. Nah, kebalikan dari manusia. Manusia itu pasti membutuhkan bantuan orang lain. Seperti mengerjakan soal yang tidak mengerti pasti minta bantu sama temannya kan? Iya, Bu. Nah, maka Allah itu berbeda dari manusia. Allah itu mempunyai sifat berdiri sendiri. Dia menciptakan seperti menciptakan alam semesta, dia tidak perlu bantuan orang lain begitu. Nah, itulah pembelajaran minggu kemarin. Masih ada yang ingin dipertanyakan? Enggak, Bu. Tidak, Insyaallah Bu. tidak, Bu. Insyaallah tidak. Alhamdulillah semuanya sudah mengerti kan? Ngerti, Bu. Nah, jadi untuk masuki pembelajaran kita hari ini, pasti Anda sudah membaca buku di rumah kan? Sudah, Bu. Nah, jadi sebelum masuki pembelajaran hari ini, Ibu akan bercerita sedikit, yaitu seperti ini. Nia melakukan kesalahan dosa yang sebesar-besarnya. Nah, bagaimana cara Nia untuk supaya dosa-dosanya itu terhapus? Nah, ada yang tahu bagaimana caranya? Bu, tahu, Bu. Ya, Messi? Dengan cara bertaubat, Bu. Ya, bagus, dengan cara yang bertaubat. Nah, untuk dengan bertaubat itu pasti Allah menyuruh untuk mengerjakan perbuatannya, mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Seperti perintah Allah itu seperti apa? Seperti salat, Bu. Nah, sholat, Puasa, Bu. satu-satu ya. Puasa, Puasa. Saya, Bu. Ya, Berzikir, Bu. ya, Banyak Allah. berzikir. Nah, berzikir salat itu adalah salah satu perintah Allah. Nah, itu termasuk dalam kategori apa? Taat, Bu. Ya, bagus ya, satu-satu ya, taat gitu. Nah, jadi materi kita pada hari ini yaitu tentang tobat dan taat. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, itu tulis dulu ya. Nah, baik, perhatikan ya Nanda. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang siswa dapat mengetahui pengertian tobat dan taat. Yang kedua, siswa dapat mengetahui dalil tobat dan taat. Nah, yang ketiga yaitu siswa dapat mengetahui jenis dan syarat tobat gitu. Yang keempat, siswa dapat mengetahui dampak positif dari tobat dan taat. Nah, baiklah, sebelum kita masuki dari pengertian, Ibu ada sebuah gambar. Nah, tolong Anda perhatikan dari sini sebelum kita masuki dari pengertian. Nah, coba Anda, apa yang Anda pahami tentang gambar yang Ibu perlihatkan? Gambar di atas. Ya, satu-satu ya, coba nih ya. Ya, Bu. Ya. Gambar di atas itu seperti orang yang menyesali dirinya, Bu. Menyesali perbuatannya, Bu. Nah, ya, ada lagi yang lain? Yang Fitri? Merenung, Bu. Ya. Lagi kecewa gitu, Bu. Ya. Ada lagi? Nah, Menyesali kesalahannya, Bu. ya, menyesali. Berarti alhamdulillah bagus ya. Itu sama seperti yang Anda
perhatikan di gambar ini. Nah, apa kaitan gambar 1 dengan gambar 2? Saya Bu. Coba satu ya, Messi. Gambar pertama itu tentang dia menyesali Bu, lalu dia meminta pertolongan kepada Allah untuk menghapus segala kesalahannya Bu. Saya, Bu. Bagus. Ada yang lain? Saya, Ya, Bu. Nia? Nah, gambar pertama itu dia menyesali perbuatan atau kesalahan yang telah ia lakukan, Bu. Kemudian dia memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan sebelumnya, Bu. Nah, bagus ya, Nanda. Nah, jadi gambar 1 dan 2 ini sangat berkaitan. Nah, jadi gambar yang nomor 1 ini orang yang menyesali seperti melakukan perbuatan yang dilarang Allah, seperti melakukan mabuk, itu Mencuri, Bu. mencuri. Nah, dia hanya memohon ampun kepada Allah, maka dia melalui taubat gitu. Nah, itulah dari gambar 1 dan gambar 2. Nah, di sini kita masuk saja materi yang pertama, yaitu tentang pengertian tobat. Pengertian tobat ini ada 2 macam. Nah, menurut bahasa siapa yang tahu? Tahu saya, Bu. Ya, Fitriani? Kembali Bu. Ya, menurut bahasa kembali. Menurut istilah ya, Bu. Ya, Nia? Secara istilah tobat yaitu kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat di dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya, Bu. Nah, bagus ya, Nanda. Nah, jadi pengertian dari tobat itu yang menurut bahasa yaitu kembali, sedangkan menurut istilah yaitu kembali ke jalan yang benar dan diniatkan di dalam hati agar tidak melakukan kesalahan. Dia berjanji kepada Allah tidak melakukan kesalahan yang sama dari sebelumnya gitu. Nah, itu pengertian dari tobat menurut bahasa dan istilah. Ada yang ingin dipertanyakan lagi? Sudah mengerti? Paham, Bu. Nah, berarti paham ya. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu dalil tobat. Nah, dalil tobat ini coba Anda lihat di buku paketnya, yaitu tentang surat Al-Baqarah ayat 223. 122 ya, maaf. 222. Nah, di sini terdapat ya, Nita ada apa? Dengan sama Fitri? Enggak Bu, ada Bu. Nah, tolong perhatikan ya, nanti ibu bertanya, nanti anak-anak semuanya anak-anak tidak paham gitu. Nah, perhatikan ayat ini. Siapa yang bisa membacanya? Saya, Bu. Nania? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bagus. Perbaiki lagi bacanya nih ya. Nah, di sini ibu lagi
tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang yang mensucikan dirinya. Nah, dari ayat ini apa yang bisa Anda simpulkan? Apa yang bisa? Ya, Messi? Allah menyukai orang-orang yang bertaubat, Ibu. Ya, bagus. Nah, ada lagi pendapat yang lain? Saya Bu. Ya, Nia? Nah, di sini pada ayat ini yaitu apabila kita melakukan kesalahan atau berbuat dosa, jika kita bertobat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, karena di sini Allah lebih menyukai orang-orang yang bertobat dan menyucikan orang-orang yang mensucikan diri dari dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Bu. Nah, bagus sekali. Semuanya bagus ya. Jadi, aku perjelaskan bahwa dari surat Al-Baqarah ayat 222 ini Allah menyuruh kita untuk bertaubat kepadanya dengan sebenar-benar taubat gitu, sehingga agar diri kita tuh suci dari dosa-dosa yang telah kita lakukan gitu. Nah, itu dari ayat tentang taubat dari surat Al-Baqarah ayat 222 gitu. 222. Nah, kita masuk materi yang ketiga. Masih ada yang ingin bertanyakan tentang ayat tentang taubat? Bu, ya. Bu, misalnya kalau apakah seorang yang sudah bertaubat sudah pasti diampuni dosanya oleh Allah, Bu? Nah, siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya, Nia? Ya, pasti diampuni oleh Allah apabila orang itu bertaubat. Nah, benar sekali, bagus ya. Ada pendapat yang lain? Bu, Ya, Fitri? saya setuju Bu sama Nia Bu, karena Allah itu Maha Pengampun Bu, dan Ya. juga pemaaf. Ya, bagus ya. Nah, jadi Ibu perjelaskan lagi bahwa semuanya itu tergantung kepada Allah. Apakah tobat kita benar-benar diterima atau tidak, semuanya kita kembalikan kepada Allah. Yang kita tahu bahwa Allah itu memiliki sifat memiliki Al-Husna yang ke-9 itu Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Jika kita melakukan kesalahan yang berulang kali, kita harus bertaubat dan minta maaflah kepada Allah. Semua itu hanya kita kembalikan kepada Allah. Kita tidak tahu apakah dosa kita itu diampuni atau tidak gitu. Ya, Bu. Jadi intinya kita berpikir positif aja dulu ya, Ya, Bu. ya Messi gitu. Nah, jadi kita harus minta ampun kepada Allah gitu dengan sebenar-benarnya taubat gitu. Baik, Bu. Ada lagi pertanyaan tentang ayat ini, tentang pertanyaan dari teman-temannya sudah jelas? Sudah Bu, Insyaallah insya Allah paham Bu. Nah, kita lanjut materi yang ketiga ya. Nah, di sini ada yang tahu berapa jenis taubat itu? Saya Bu. Coba lihat di bukunya. Saya Bu. Nah, ya coba nih ya. Jenis taubat itu ada dua Bu. Ya. Yang pertama taubat menyangkut dosa terhadap Allah. Ya. Yang kedua taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia Bu. Ya, bagus ya. Yang pertama menyangkut kepada Allah, yang kedua menyangkut kepada sesama manusia. Nah, bagaimana syarat-syarat taubat menyangkut kepada Allah itu? Ada yang tahu? Bu, Ya, Fitriani? dia meninggalkan perilaku dosa itu sendiri Bu. Ya, Dia terus? juga menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukannya. Ya. Itu dia berniat untuk tidak melakukan itu lagi Bu, Nah, selamanya dia. Nah, bagus ya, itu benar gitu. Nah, yang menyangkut kepada sesama manusia ada lagi? Saya Bu. Ya, siapa lagi? Coba yang lain lagi. Saya, Bu. Ya, Anita? Yang pertama yaitu meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Ya. Kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Yang ketiga, berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Yang keempat, membebaskan diri dari hak manusia yang dizalimi dengan beberapa cara. Ya, bagus ya. Nah, dengan beberapa cara seperti apa? Ada yang tahu? Saya Bu. Nah, coba Messi. Dengan cara apabila itu menyangkut dengan masalah uang, Ya. masalah uang, Bu,
itu sering membicarakan orang lain atau bergibah, Bu. Kita harus bergibah atau memfitnah, kita harus segera meminta maaf kepada orang itu, Bu. Nah, bagus ya Nanda. Ya, Nah, Bu. jadi kalau syarat dan jenis dan syarat-syarat taubat itu sudah benar yang Anda sebutkan, bahwa kita harus berniat untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan. Nah, jika itu bersangkut kepada manusia, gitu, kepada non materi gitu, seperti riba atau menguji, kita harus minta maaf supaya dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah. Sedangkan kalau bersangkut dengan harta, kita bertemu sama dia, kita berbicarakan bagaimana hasil tersebut gitu. Bu, Nah, ya kalau masih. misalnya kita udah minta maaf tapi orang itu nggak mau maafin kita, gimana itu, Bu? Nah, itu ada yang sudah kita jelaskan, kita kembalikan kepada Allah gitu. Nah, yang pertama dengan cara, ada itu dengan cara apa? Mendoakannya. Nah, terus apa lagi? Nggak tahu, Bu. Ya, ada kan memaafkan kesalahan orang itu. Jika kita udah minta maaf, kita bersungguh-sungguh minta maaf, kita berusaha ya, kalau tidak dimaafkan ya kita serahkan semuanya kepada Allah gitu. Selanjutnya ya, tentang taat. Ada apa? Fitri sama Messi? Nggak ada, Bu. Fitriani katanya lapar, Bu. Sudah lapar? Iya, kata Fitriani, Bu. Nah, di sini sebelum menjelaskan pembagian menurut bahasa dan istilah, nah Ibu ada gambar. Coba Anda pahami dan hayati gambar yang Ibu berikan. Nah, ada yang bisa tentang apa gambar ini? Beribadah kepada Allah. Satu-satu ya. Coba Nita. Beribadah kepada Allah, Bu. Nah, beribadah kepada Allah berarti Dengan taat. melaksanakan sholat. Ya. Terus yang gambar yang kedua. Orang lagi ngaji, Bu, sama ayahnya. Ya, itu termasuk taat kepada Allah. Allah dan Rasul gitu. Nah, yang ketiga. Yang ketiga, Bu. Bu. Coba Messi. Yang ketiga itu seperti orang tutung taat kepada peraturan lalu lintas, Bu. Dia tidak Menerobos, Bu. Nah, lampu merah. Nah, bagus ya Nanda. Jadi jadi gambar ketiga ini yaitu tentang taat kepada Allah, melaksanakan sholat seperti melaksanakan sholat gitu. Nah, yang kedua itu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, yaitu mengaji. Kan Allah menyuruh kita untuk mengaji gitu. Itulah salah satu bukti taat kepada Allah dan Rasul gitu. Nah, yang ketiga taat kepada pemerintah gitu. Nah, jadi taat kepada pemerintah itu seperti lampu merah, kalau kita lewat bagaimana? Kecelakaan, Nah, mati kita nanti. Iya, kecelakaan Meninggal, Bu. membahayakan diri kita kan. Nah, jadi sebagai manusia kita harus mengikuti peraturan-peraturan yang diberikan oleh pemerintah, seperti kalau ada lampu merah kita berhenti dulu supaya keselamatan kita terjaga. Ya, Bu. Taati peraturan lalu lintas, Bu. Iya, Nita. Nah, kita masuk pada pengertian taat menurut bahasa. Ada yang tahu? Sudah dari gambarnya tadi siapa yang tahu? Bu. Saya, Bu. Ya. Coba nih ya. Taat secara bahasa patuh, Bu. Patuh. Tunduk, setia, Bu. Tadi bacanya semuanya, Bu. Nggak dikasihnya gitu aja, Bu. Setia. Nah, betul ya. Iya, Bagus Bu. sekali. Jadi menurut bahasa itu adalah patuh, tunduk, dan setia. Itulah pengertian taat menurut bahasa. Nah, menurut istilah siapa yang bisa? Saya, Ya, Bu. Bu. Bu, saya lagi, Bu. Coba Messi. Ya, Bu. Taat itu menurut istilah bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah yang berlaku. Ya. Kalau taat kepada Allah itu, Bu, kita patuh dan kepada perintah dan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah dalam segala hal, baik itu aturan yang berhubungan dengan ibadahnya maupun interaksi dengan sesama manusia dan makhluk lainnya, Bu. Ya, bagus ya Messi. Nah,
Nita, udah ngantuk Nita? Enggak, Bu. Nah, kalau nggak ngantuk coba apa yang dibahas oleh teman tadi? Jadi kan Bu, menurut istilah taat itu merupakan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang telah yang berlaku. Yang mana taat kepada Allah itu berarti patuh terhadap perintah atau aturan-aturan yang telah dibuat oleh Allah, baik itu aturan dalam ibadah maupun yang berhubungan dengan interaksi sesama manusia dan makhluk lainnya. Nah, bagus ya. Berarti Nita menyimak ya. Iya, Nah, Bu. jadi menurut istilah yaitu taat itu adalah patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang telah berlaku gitu. Nah, baik itu peraturan yang diberikan oleh Allah, pemerintah gitu, maupun rasulnya gitu. Nah, udah paham mengerti tentang taat pengertiannya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Tidak ada yang pertanyakan lagi ya? Coba tidak, Bu. Nah, kita masuk dalil tentang Nah, di sini ada yang tahu dalil tentang taat? Surah berapa? Coba lihat di buku LKS-nya. Surat An-Nisa, Bu. Anissa ayat 59, Bu. An-Nisa ayat 59, Bu. Surat An-Nisa ayat 59. Siapa yang bisa membaca? Bu, saya, Bu. Ya, coba Messi. A'udzubillahi Tolong teman-temannya perhatikan ya. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairum wa ahsanu ta'wila. Alhamdulillah, luar biasa ya suaranya gitu. Sudah mantap, sudah ada perubahan dari sebelum-sebelumnya gitu. Nah, siapa yang bisa membaca artinya di sini? Saya, Bu. Ya, coba Nita. Nah, artinya yaitu hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, bagus ya. Nah, jadi dari ayat tadi itu menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman itu harus taat kepada Allah dan Rasul dan ulil amri, yaitu pemimpin. Nah, ya bagus, pemimpin. Nah, dengan demikian itu contoh-contoh orang yang beriman gitu kepada Allah gitu, itu sebenarnya baik dari akibat dari sebelumnya gitu. Nah, jika kita patuh dan taat kepada Allah gitu, itu niscaya Allah akan memberi yang terbaik gitu. Ya. Itulah ayat dari taat dan taat surat ayat An-Nisa ayat 59. Nah, ini udah ngantuk? Enggak, Bu. Masih semangat kan pelajarannya? Masih, Bu. Masih, Bu. Nah, jadi kita tidak ada kan dipertanyakan lagi? Enggak, Bu. Kita masuk poin selanjutnya, yaitu ibu akan membagikan Ananda dalam 2 kelompok untuk mendiskusikan dampak positif dari taat dan tobat baru. Itu aja yang akan didiskusikan. Nah, kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, kelompok 1 membahas tentang dampak positif dari tobat, dan sedangkan kelompok 2 membahas dampak positif dari taat gitu. Nah, silakan semua Ananda menghadap kelompok yang masing, silakan diskusi. Ibu kasih waktu 3 menit untuk mendiskusikan. Bagi Ananda yang tidak paham, silakan untuk bertanyakan kepada ibu.
ada yang tidak mengerti? Ada yang ingin dipertanyakan? Tidak, Bu. Tanya Bu. Iya, Nia. Yang ini Bu. Yang ini nih Bu. Sampai ini kan Bu. Ah, iya. Oh, sampai ini. Ayo, sampai ini. Sampai ini. Ada lagi yang ingin bertanyakan? Bu, tunggu dulu ini. Enggak Bu. Enggak. Bu, Ya. yang ini juga, Bu. Ya. Ya, ini nampak. Nah, ya. Udah siap semuanya? Sudah, Bu. Tunggu Bu, belum Bu. Tunggu dikit lagi Bu. Udah siap? Bu. Sudah, Bu. Coba kelompok 1 mempresentasikan hasil dari diskusinya. Dari kelompok 1, silakan berdiri ya. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1. Jadi dampak positif perilaku bertobat itu pertama ada untuk bagi pelakunya itu sendiri. Jadi kalau untuk pelakunya itu sendiri, kita itu dapat memperoleh semangat dan gaya hidup baru karena Allah itu menerima tobatnya. Selanjutnya itu dapat memperoleh kembali jalan yang benar setelah menempuh jalan yang sesat ataupun karena dosanya tersebut. Selanjutnya memperoleh simpati masyarakat lagi. Karena dulu pasti masyarakat tidak memperdulikannya karena dia jahat atau apa. Karena dia sudah berubah sifatnya menjadi baik, maka masyarakat pun menjadi lebih simpati. Bu, Ya. selanjutnya ada juga untuk bagi orang lain ataupun itu bisa untuk keluarga. Yang pertama itu lambat laun dapat mengembalikan nama baik keluarga, seperti dulu dia seorang penjahat, pencuri, setelah dia bertobat perilaku yang lamanya itu sudah dimaafkan oleh keluarganya, jadi sudah bisa diterima lagi dari keluarganya. Selanjutnya hilangnya kecemasan keluarga dan masyarakat, jadi sudah tidak khawatir lagi nanti dia melakukan perbuatan yang dulu dia pernah lakukan, kejahatan-kejahatan yang pernah ia lakukan, seperti itu. Terima kasih. Ya, kelompok 1 udah. Bu. Selanjutnya coba kelompok 2. Bertanya, Bu. Gimana, Bu? Ya, coba kelompok 2 enggak, nanti aja bertanyanya. Coba kelompok 2 presentasikan hasilnya dulu. Baik, Bu. Coba berdiri ya. Baik, Bu. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bahwa dampak positif ketaatan kepada Allah dan Rasul. Orang yang taat kepada Allah akan merasakan dampak positifnya. Yang pertama yaitu adalah memperoleh kepuasan batin karena mampu melaksanakan salah satu kewajiban kepada Allah dan Rasul. Jadi kalau kita sudah taat kepada Allah dan ataupun kepada Rasul, kita memperoleh ketenangan batin, kepuasan batin. Yang kedua adalah memperoleh ridho Allah karena telah mampu mentaati perintahnya. Jadi kita mendapatkan ridho dari Allah. Dan yang ketiga, memperoleh kemenangan, keuntungan yang besar sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 13, sebagaimana berbunyi, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu
yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang agung. Itulah dari saya. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya. Lanjut. Selanjutnya yaitu membiasakan diri taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang mana cara membiasakan diri untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, yaitu yang pertama, segera mempersiapkan diri untuk sholat apabila telah tiba waktunya. Terus yang kedua, melatih diri untuk disiplin dalam berbagai hal, termasuk belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Yang ketiga, selalu disiplin dalam mengikuti tata tertib sekolah, baik dilihat guru maupun tidak. Terus yang selanjutnya, senantiasa menjaga diri agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, walaupun sedang sendirian, tidak ada orang lain yang melihat. Nah, bagus ya, ada kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, coba kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 1 memberikan pertanyaan dan dijawabkan oleh kelompok 2. Sebaliknya, kelompok 2 memberikan pertanyaan kelompok 1 dan kelompok 1 menjawab pertanyaan. Baiklah, kami dari kelompok 1 Catat ya akan pertanyaannya. bertanya kepada kelompok 2, yaitu tolong kelompok 2 berikan contoh taat kepada Allah selain yang kita bahas tadi. Nah, pertanyaan dari kelompok 1. Kelompok 2 ya? Ya, Bu. Kelompok 2. Di pertanyaannya itu, Bu, saya pernah mendengarkan kata-kata taubat nasuha. Jadi saya kurang paham tentang apa pengertian taubat nasuha itu, Bu. Kelompok 1 itu pertanyaan dari kelompok 2. Nah, silakan kelompok cari pertanyaan atau bisa dijawab langsung. Bisa, Bu. Dari kelompok 1? Bisa, Bu. Coba kelompok 1 jawab pertanyaan dari kelompok 2. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yang mana pertanyaannya itu apa yang dimaksud dengan taubat nasuha. Taubat nasuha adalah taubat semurni-murninya taubat, dan merupakan salah satu bentuk taubat. Jadi taubat nasuha itu taubat yang semurni-murninya taubat gitu. Nah, Ibu perjelaskan kembali Ya, Bu. bahwa taubat nasuha itu taubat yang sebenar-benarnya taubat, tidak akan pernah melakukan kesalahan itu lagi seperti mencuri. Nah, kita tidak boleh lagi melakukan mencuri itu supaya taubat seperti yang disebut taubat nasuha itu, supaya taubat yang sebenar-benarnya taubat kepada Allah itu makanya disebut dengan taubat nasuha. Kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan lagi gitu. Gitu ya, Bu. Nah, dari kelompok 1 sudah paham? Alhamdulillah sudah, Bu. Jadi kelompok 2, coba kelompok 1 kan? Kelompok 1 Kami kelompok Jadi 1, kami- Bu. Kami menjawab kelompok ya. satu lagi, Bu. Kelompok berapa yang belum menjawab pertanyaan lagi? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2. Kelompok 2 coba jawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya yaitu berikan contoh dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya kan. Ya. Contohnya yaitu Nur Hasanah ini dilamar oleh seorang pemuda tampan, kaya lagi terhormat, tetapi dia non muslim. Sebenarnya hati Nur Hasanah ini juga mencintainya. Karena Islam melarang muslimah itu menikah dengan seorang lelaki yang non muslim, maka akhirnya Nur Hasanah ini menolak lamarannya tersebut. Nah, itulah termasuk contohnya. Ya, bagus ya Ibu. Nah, udah ada, masih ada yang dipertanyakan lagi? Tidak, Bu. Jadi bukan berarti tadi itu hanya untuk mengerjakan sholat, membaca Al-Quran itu. Yang disebut sama temannya tadi itu Menolak menikah. ya menolak karena dia Beda berbeda agama. agama gitu. Nah, Nggak Sudah. boleh nikah beda agama ya, Bu. ya. Nah, masih ada yang ingin dipertanyakan lagi? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Cukup, Bu. Alhamdulillah ya, diskusi kita berjalan dengan lancar. Nah, sedikit Ibu beri komentar kepada kelompok 1 tadi. Kelompok 1 tidak ada menyebutkan perilaku membiasakan diri untuk bertaubat, sedangkan kelompok 2 menyebutkan membiasakan diri untuk melakukan taat gitu. Nah, sebagai ganti tugas gitu untuk kelompok 2, silahkan cari kelompok 1 ya, maaf Ibu, kelompok 1 mencari perilaku membiasakan diri tentang taubat itu. Ya, Bu. Baik.
di rumah minggu depan silakan diberikan kepada ibu. Baik, Bu. Selanjutnya itulah diskusi kita pada hari ini. Mungkin waktu sudah hampir habis gitu. Kita berikan pertanyaan, ibu akan memberikan pertanyaan atau kuis gitu supaya anak-anak semua mengerti dengan pembelajaran kita hari ini gitu. Nah, di sini siap angkat tangannya ya, siapa yang cepat nanti ibu kasih reward. Baik, Bu. Di sini pertanyaannya, jelaskan. Ibu hapus dulu. Anak-anak semua, tolong Nanda, hapusnya. Silakan anak-anak semua tutup bukunya. Kuis tidak ada yang lihat buku. Baik, Baik, Bu. Bu. Tutup bukunya ya. Nah, pertanyaan yang pertama, 2 pertanyaan hari ini. Nah, jelaskan pengertian tobat menurut bahasa dan istilah. Saya, Bu. Ya, Rania? Tobat secara bahasa artinya kembali, Bu. Ya. Tobat secara istilah yaitu kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat di dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya, Bu. Nah, bagus ya. Nah, bagus. Itu adalah benar-benar taubat gitu, kembali gitu. Nah, jadi pertanyaan yang kedua. Terdapat dalam surat apakah tentang taat? Bu, Ya, Nesi? Quran surat An-Nisa ayat 59, Bu. Nah, bagus. Surat An-Nisa ayat 59 gitu. Nah, karena ibu telah berjanji, siapa yang bisa menjawab kuisnya, ibu akan memberi reward. Yeay. Nah, coba Nanda maju ke depan. Iya. Yani ya. Ya, Bu. Yeay, selamat. Nanti bagi hasil. Sini, sini. Nah, ini rewardnya ya. Kasih, Bu. Kasih banyak, Bu. Silakan duduk. Nah, jadi pertanyaan kita sudah selesai. Nah, untuk untuk menutupi pelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, coba nih ya. Nah, Fitriani, tolong perhatikan temannya ya. kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu mengenai tobat dan taat. Ya. Pertama, tobat. Pengertian tobat secara bahasa artinya kembali. Sedangkan menurut istilah kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat di dalam hati Ya. untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Ya. Sedangkan menurut istilah, taat secara bahasa artinya patuh, tunduk dan setia. Taat secara istilah yaitu patuh dan tunduk terhadap perintah atau aturan yang telah dibuat oleh Allah dalam segala hal, baik itu dalam beribadah maupun berhubungan dengan manusia. Jadi kita itu apabila melakukan kesalahan atau berbuat dosa, kita harus cepat-cepat bertobat kepada Allah, karena Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang bertaubat, dan serta kita harus meningkatkan ketaatan kita kepada Allah agar kita lebih dicintai oleh Allah. Nah, bagus sekali. Alhamdulillah. Nah, berarti udah mengerti kan anak-anak semua gitu. Jadi ibu perjelas kembali bahwa tobat dan taat itu saling berkaitan gitu. Tobat itu kembali ke jalan yang benar. Taat itu mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah gitu. Nah, sebagai makhluk manusia pasti kita tidak terluput dari dosa. Maka sering-seringlah bertaubat. Apabila sering memfitnah orang, pasti ada itu kan? Iya, Bu. Fitnah, menggunjing, Iya, gitu. Bu. Nah, maka sering-seringlah bertaubat, taat kepada Allah seperti mana minta ampun, berzikir, supaya Allah bisa mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan. Nah, itulah kesimpulan kita hari ini. Untuk tugas di rumah, catat ya. Ya, Bu. Anda semua hafal ayat tentang tobat, ayat yang kita bahas tadi ya, dihafal ayat tobat dan taat.
Minggu depan Ibu sebelum melaksanakan pembelajaran, Ibu suruh satu persatu untuk menyetor ayat tersebut gitu. Baik Bu. Minggu depan itu tentang adab sholat dan zikir. Nah, Nanda baca supaya minggu depan bisa Ibu bertanya bisa dijawab gitu. Nah, jadi pembelajaran hari ini anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Kalau ada yang salah Ibu mohon maaf. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.